Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan melanjutkan membahas buku Matematika kelas 7 semester 1 uji kompetensi 3 halaman 240 hingga halaman 242 bagian A soal pilihan ganda. Nanti yang bagian B soal uraian Kak Sari buatkan videonya secara terpisah ya. Oke, disimak ya Dek. Nah, sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 8 ini sudah Kak Sari jawab dong ya. Jadi sebelum Kak Sari bikin video itu Kak Sari pasti ngerjain dulu. Nah, mau tahu jawabannya aja atau mau dikasih jalannya? Pasti mau dikasih jalannya ya nggak? Kalau jawaban aja pasti kan nggak ngerti ya. Kalian kan masih proses belajar. Oke, Kak Sari bantu ya. Nomor 1, suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 6x kuadrat ditambah 6xy dikurangi 4y kuadrat kurangi 7x kuadrat ditambah 2xy ditambah 2y kuadrat adalah jawabannya yang B. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang B itu 6xy dan 2xy. Sama-sama variabelnya itu xy dan pangkatnya juga sama ya. Pangkat 1 semuanya. Kalau yang A tidak Kak Sari pilih karena di sini 6 X-nya kuadrat, sementara yang di sini 6XY. X kuadrat dengan XY kan nggak sama. Kalau angkanya sama nggak ada masalah. Justru yang dilihat hanya hurufnya, ya. Kalau sejenis itu hurufnya harus sama persis. Oke. Sekarang yang di sini C juga jelas salah ya, Y kuadrat sama XY ya jelas nggak sama. Yang D apalagi X kuadrat dengan Y kuadrat jelas nggak sama. Jadi jawabannya yang B. Nah, untuk yang nomor 2, bentuk sederhana dari 9y kuadrat dikurangi 4xy ditambah 5y ditambah 7y kuadrat ditambah 3xy adalah jawabannya ini nanti nggak ada yang tepat. Jawabannya di luar A, B, C, D. Kenapa? Karena tanda tambah atau kurang itu beda, artinya juga pasti beda ya. Kak Sari tunjukkan jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini. Gini caranya. Ini soalnya sudah Kak Sari salin ulang. Nah, menyederhanakannya seperti ini. Yang 9y kuadrat ini boleh digabung dengan 7y kuadrat. Jadi 9y kuadrat itu sejenis atau sama sukunya dengan 7y kuadrat. Jadi 9 tambah 7 berapa? 16. 16 apa? 16y kuadrat gitu. Nah, sekarang yang ini negatif 4xy samaannya dengan positif 3xy. Negatif 4 ditambah 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1 apa? Negatif 1xy. 1 itu boleh tidak usah ditulis. Nah, sekarang yang ini positif 5y. Ada temennya nggak? Nggak ada. Dia nggak boleh digabung sama y kuadrat. Beda ya, y dengan y kuadrat beda. Jadi positif 5y-nya sendirian. Nah, jadi bentuk sederhana dari soal nomor 2 ini adalah 16y kuadrat dikurangi xy ditambah 5y. Sebenarnya yang paling menyerupai yang A. Tapi ini tandanya positif, di sini tandanya negatif, jadi nggak jadi dipilih. Jangan milih yang A, malah salah ya. Tulis aja jawabannya sendiri, ini dia, gitu. Oke, sip, kita lanjut ke soal nomor 3. 3. Bentuk sederhana dari negatif 2 dikali, kurung itu artinya dikali ya, negatif 2 dikali 2x kuadrat tambah 3x kurangi 4 adalah, nih jawabannya nanti yang B. Caranya gimana? Yuk Kak Sari bantu. Ini ya, nih soalnya. Nomor 3, negatif 2 dikali ini semua. Kita bongkar, kita buka kurungnya satu persatu. Negatif 2 dikali 2x kuadrat dulu. Ya, negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Terus x kuadratnya ngikut. Nulisnya gini, negatif 4x kuadrat. Sekarang negatif 2 dikali positif 3x. Oke, negatif dikali positif itu negatif. Berarti 2 kali 3x itu ya negatif 6x. Sekarang negatif 2 dikali negatif 4. Negatif kali negatif positif. Berarti 2 kali 4, 8. Jawabannya positif 8. Ini. Tadi Kak Sari bilang jawabannya yang B ya. Nah, nih. Negatif 4x kuadrat kurangi 6x tambah 8. Oke, sama. Sip. Lanjut ke soal nomor 4. Jumlah 6x min 5y min 2z dan min 8x plus 6y plus 9z adalah, kalau perintahnya jumlah berarti ini harus dijumlahkan gitu aja. Kayak gini caranya. Nanti jawabannya pokoknya yang D. Nah, caranya ini
6x min 5y min 2z ini ditulis langsung ditambah dengan negatif 8x plus 6y plus 9z seperti ini. Barulah kita buka kurung. Caranya yang sebelah kiri kalau dibuka kurung itu tetap. Berarti ini tulis ulang 6x min 5y min 2z. Nah yang sebelah kanan karena perintahnya adalah tambah, tambahnya ini bisa diabaikan. Jadi ini langsung kita tulis aja sesuai yang di dalam kurung. Berarti ini min 8x plus 6y plus 9z. Ini penting ya dek, karena nanti kalau perintahnya dikurangi beda lagi. Nah, di nomor berikutnya nanti ada. Yuk, kita kerjakan sekarang. 6x boleh digabung dengan negatif 8x. Seperti 6 dikurangi 8. Berapa? Negatif 2. Apa? X gitu. Kemudian negatif 5y digabungnya dengan positif 6y. Seperti negatif 5 ditambah 6. Jadinya apa? Positif 1. 1 apa? Y. Satunya boleh tidak ditulis. Sekarang negatif 2z digabungnya dengan positif 9z. Seperti negatif 2 ditambah 9, positif 7 ya. 7 apa? 7z. Ini jawabannya. Coba kita samakan yang mana? Nah, yang D ya. Negatif 2x negatif 2x plus y plus 7z. Nih, negatif 2x plus y plus 7z. Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor 5. Kurangkan 5x min 3y ditambah 7 dari 5y min 3x min 4. Maka hasilnya adalah, ini yang perlu kalian perhatikan, kalau perintahnya ada kata-kata dari dan itu kurangkan, langsung ya belakang kurangi depan. Hati-hati, belakang kurangi depan, tidak boleh yang depan dikurangi yang belakang. Ini kalau perintahnya ada kata-kata dari. Oke, kurangkan misalnya kurangkan 2 dari 5, berarti caranya 5 kurangi 2 gitu. Kalau aljabar kan panjang ya, pokoknya kalau perintahnya kurangkan diikuti kata-kata dari, langsung yang belakang kurangi yang depan seperti ini. Berarti 5y min 3x min 4 nya kita tulis dulu di depan. Ini 5y min 3x min 4, terus dikurangi, nah buka kurung, ini 5x min 3y plus 7, taruhnya di belakang, 5x min 3y plus 7, kayak gitu ya. Baru kita buka kurungnya. Yang sebelah kiri kalau dibuka kurung tidak berubah, tetap aja 5y min 3x min 4. Nah sekarang yang ini hati-hati, ini negatif dikali dengan positif 5x. Negatif dikali positif itu negatif, berarti negatif 5x. Sekarang negatif dikali negatif 3y. Negatif dikali negatif adalah positif, berarti positif 3y gitu. Terus negatif dikali positif 7. Negatif kali positif adalah negatif, berarti negatif 7. Nah, kayak berubah kan tandanya? Itu kalau dikurangkan, makanya harus lebih hati-hati untuk pengurangan aljabar. Oke. Sekarang kita proses ya. Ini 5y boleh digabung dengan 3y. 5 tambah 3, 8y. Sekarang negatif 3x digabung dengan negatif 5x menjadi negatif 8x. Negatif 4 digabung dengan negatif 7, negatif 11. Ini jawabannya. Tetapi di ABCD itu diurutkan mulai dari X baru Y baru konstanta. Jadi dibalik gini, negatif 8X baru positif 8Y baru negatif 11 ini. Dan jawaban itu adalah yang ini, C. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6-nya, bentuk sederhana dari perkalian suku 2x min 3 dengan x plus 5 adalah gitu ya. Berarti ya ini dikalikan aja, 2x min 3 dikali x plus 5, nanti hasilnya yang mana? Hasilnya yang D. Caranya gini, kita tulis ulang dulu soalnya. Nomor 6, dalam kurung 2x min 3 dikali x plus 5 sama dengan, oke, caranya ya dek, yang 2x dulu dikali dengan x. 2x dikali x adalah 2x kuadrat. Sekarang 2x lagi dikali positif 5 menjadi positif 10x.
gitu ya. 2x dikali positif 5 adalah positif 10x. Sekarang negatif 3 dikali x, tentu saja negatif 3x. Negatif 3 dikali positif 5 adalah negatif 15. Oke. Terakhir, 10x ini boleh digabung dengan negatif 3x. Seperti 10 dikurangi 3, berapa? 7 ya. Berarti yang ini 2x kuadratnya tetap, terus ditambah 7x gitu, baru dikurangi 15. Dari mana 7x-nya? 10x dikurangi 3x, itu 7x. Nah, nomor 6 jawabannya D. Ini ya, 2x kuadrat ditambah 7x kurangi 15. Sip. Lanjut ke soal nomor 7. Hasil pemangkatan dari 2x plus y pangkat 3 adalah, 2x plus y dipangkatkan 3 itu artinya 2x plus y kali 2x plus y kali 2x plus y. Gitu aja, baru kita hitung. Menuliskannya seperti ini. 2x plus y kali 2x plus y kali 2x plus y. Yang kita kalikan 2 ini dulu ya. 2x plus y kali 2x plus y. Nah, yuk 2x kali 2x adalah 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali positif y adalah positif 2xy gitu. Sekarang y dikali positif 2x adalah positif 2yx. Boleh? Dibalik 2xy juga boleh gitu. Terus positif y dikali positif y tentu saja positif y kuadrat. Ini tutup kurung. Nah, dikali lagi dengan 2x plus y. Kayak gini ya, Dek. Sama dengan, yuk, 4x kuadrat dikali dengan 2x ya. 4 dikali 2 8. X kuadrat dikali x menjadi x pangkat 3. Jadi 8x pangkat 3. Terus 4x kuadrat dikali positif y, tentu saja menjadi positif 4x kuadrat y. Sekarang yang ini 2xy dikali positif 2x ya. 2 dikali 2 4. X dikali x kuadrat, terus ada y-nya. Berarti positif 4x kuadrat y gitu. Oh, maaf, kesenggol. Oke, sekarang kita lanjut yang ini. 2xy dikali dengan positif y menjadi positif 2xy kuadrat. Kan nih ya, xy dikali y. X-nya tetap 1, y-nya sekarang jadi 2, makanya y kuadrat. Kayak gitu. Lanjut sekarang yang ini lagi, 2xy. Oh iya, ini tadi seharusnya bisa disederhanakan atau dijumlahkan dulu ya, Dek ya. Kak Sari tadi kelupaan. Gimana ya enaknya? Kak Sari ulang aja ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf, supaya lebih simpel. Karena ini 2xy ditambah 2xy itu kan bisa langsung menjadi 4xy ya. Sebentar. Nah, mulai yang dari sini nih ya. Kak Sari gabungkan dulu ya. 4x kuadratnya tetap 4x kuadrat. Ini dia. 2xy ditambah 2xy itu menjadi 4xy. Nah, gini. Terus ditambah y kuadrat biasa aja. Baru dikalikan dengan 2x plus y. Oke, sekarang yuk kita kalikan pelan-pelan ya, hitung-hitung buat latihan soal. 4x kuadrat dikali 2x menjadi 8x pangkat 3. Karena ini pangkat 2, di sini pangkat 1. 2 tambah 1 itu 3. Kalau perkalian, pangkatnya itu boleh langsung ditambah. Nah, sekarang 4x pangkat 2 dikali positif y. Tentu saja positif 4x kuadrat y. Gitu ya. Sekarang yang ini, 4xy dikali 2x menjadi positif 8x kuadrat y. Terus, positif 4xy dikali positif y menjadi positif 4xy kuadrat. Oke. Sedikit lagi, ini positif y kuadrat dikali positif 2x, berarti positif 2x, y-nya yang kuadrat, kan? Ini y kuadrat dikali x, berarti ya x y kuadrat, bolak-balik boleh. Terakhir, positif y kuadrat dikali positif y, menjadi positif y pangkat 3. Dah, gitu.
Nah, sekarang kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Cari dulu yang X pangkat 3, ada temennya nggak? Nggak ada, berarti tulis 8X pangkat 3. Terus cari yang X kuadrat Y. Mana? Ini ya, X kuadrat Y. Berarti 4 ditambah 8. Berapa? 12. Tambah 12 X kuadrat Y. Sekarang cari yang XY kuadrat. Ini dong sama ya, XY kuadrat. Berarti 4 tambah 2, yaitu 6 ya. Berarti positif 6XY kuadrat. Terakhir ini positif Y pangkat 3. Nggak ada temennya, langsung tulis aja. Ini dia jawabannya. Oke, kita cari di ABCD mana? Ini 8X pangkat 3 sama ditambah 12X kuadrat Y. Oke, ditambah 6XY kuadrat, terus ditambah Y pangkat 3. Nah gitu. Sebenarnya yang punya Kak Sari di awal tadi, ini kalau dilanjutin pun sama hasilnya, akan ke situ ya. Tetapi ini tadi enaknya memang langsung disederhanakan aja. 2XY ditambah 2XY tadi, yaitu 4XY. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Bentuk sederhana dari 3Y pangkat 3 kali 4Y pangkat 4 dibagi 6Y pangkat 5 adalah, nah caranya begini. Setelah kita tulis ulang soalnya ya, 3Y pangkat 3 kali 4Y pangkat 4 dibagi 6Y pangkat 5, yang di dalam kurung ini tentu saja dikerjakan terlebih dahulu. Caranya 3 dikali 4 adalah 12. Kemudian Y pangkat 3 kali Y pangkat 4, itu pangkatnya langsung ditambah. 3 tambah 4, berapa? 7. Berarti Y pangkat 7. Baru dibagi dengan 6 Y pangkat 5. Nah, yuk sekarang yang 12 ini kita bagi 6. 12 bagi 6 adalah 2. Y pangkat 7 bagi Y pangkat 5. Kalau pembagian pangkatnya dikurang aja. 7 dikurangi 5. Berapa? 2. Berarti Y pangkat 2. Selesai. Jadi nomor 8 jawabannya adalah 2 Y pangkat 2. Itu yang B. Oke, gitu ya Dek. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Gitu aja. Kita lanjutkan soal nomor 9. Nomor 9 soalnya, hasil bagi 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 15 oleh 2x plus 5 adalah, nah ini berarti caranya 4x kuadrat plus 16x plus 15 ini langsung dibagi dengan 2x plus 5. Pakai bagi kurung ya kita ya, 2x plus 5 nya ditulis di bagian luarnya kurung, kayak gini. Nomor 9, tulis dulu 2x plus 5. Nah, terus bikin kurung kayak gitu ya. Ini ditaruh di dalam 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 15. Yuk kita kerjakan. Yang dibagi ini 4x kuadrat dibagi dengan 2x ya. 4 dibagi 2 adalah 2. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 itu 2 dikurangi 1. Ini kalau nggak ada pangkatnya sebenarnya ada pangkat 1 ya Dek. Jadi X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 itu ya X pangkat 1. Nggak usah ditulis pangkatnya, nggak apa-apa. Sekarang dikali lagi. 2X dikali 2X adalah 4X kuadrat. Terus 2X dikali positif 5 adalah positif 10X. Ini dikurangi. 4x kuadrat kurangi 4x kuadrat 0, habis. Terus 16x dikurangi 10x, berapa? 6x gitu ya. Nah, positif 15-nya turun aja. Sekarang 6x dibagi dengan 2x. X dibagi X habis. Tinggal 6 aja dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Tandanya positif ya, karena ini positif 6 dibagi positif 2. Hasilnya positif 3. Sekarang kita kembalikan. Positif 3 dikali 2x adalah positif 6x. Positif 3 dikali positif 5 adalah positif 15. Dikurangi 6x kurangi 6x habis. 15 dikurangi 15 juga habis. Berarti hasilnya 0. Nah, jadi jawaban kita adalah 2x plus 3. Cari mana? Itu yang A. Oke, kita silang. 2x plus 3. Yes.
Lanjut, soal nomor 10. Bentuk sederhana dari 2x min 6y per 12 adalah, nah ini simple banget. Caranya gini aja, semuanya ini kan punya faktor 2 ya, jadi kita bagi 2. 2x dibagi 2 jadinya x. Kurangi 6 dibagi 2 jadinya 3. Karena ada y jadinya ya 3y gitu. Per 12 dibagi 2 berapa? 6. Jadi jawabannya 6 min 3y per 6. Ada dong. Ini yang D, gitu aja. Lanjut soal nomor 11. Perintahnya, bentuk sederhana dari y per 2 ditambah x min 3 per 3y adalah, nah cara mudahnya pakai kali silang aja ya. Kita salin dulu soalnya. Nomor 11, y per 2 ditambah x min 3 per 3y. Ini menjadi gini. Y-nya dikali dengan 3y. Tulis y dikali 3y. Terus ditambah ya. X min 3-nya kali 2. Atau 2 dikali X min 3. Sama aja. 2 dikali X min 3. Gini. Per. Nah, pernya apa? Pernya yang bawah kali yang bawah. 2 dikali 3y. Gini. Yuk, baru kita buka kurungnya ya, pelan-pelan. Y dikali 3y adalah 3y kuadrat. Kemudian ditambah 2 dikali x adalah 2x. Sekarang positif 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Gitu. Per bawahnya 2 dikali 3y, langsung aja 6y, gini. Oke. Sekarang udah selesai, tinggal kita cari di ABCD yang cocok dengan jawaban kita yang mana ini. 3y kuadrat plus 2x min 6. 3y kuadrat, ini dia, plus 2x min 6 per 6y. Cocok ya? 3x kuadrat plus 2x min 6 per 6y. Yes. Selesai nomor 11. Lanjut soal nomor 12. Nomor 12, bentuk sederhana dari 2 per X plus 2 dikurangi 3 per X plus 3 adalah mirip dengan nomor 11 tadi, kita kali silang aja. Ini langkah pertama tulis dulu soalnya, terus kita kalikan ya. 2 dikali dengan X plus 3, nulisnya gini, 2 dalam kurung X plus 3, kemudian dikurangi, ya ikut sini juga dikurangi, 3 dikali X plus 2, nulisnya 3 dalam kurung X plus 2, gitu. Per, kalau pernya sih yang X plus 2, kalikan aja dengan X plus 3, gini. Dalam kurung X plus 2 kali X plus 3. Nah ya, sekarang yang atas dulu kita buka kurungnya. 2 kali X adalah 2X, 2 dikali positif 3 adalah positif 6. Kemudian negatif 3 kali X adalah negatif 3X, negatif 3 kali positif 2 adalah negatif 6. Pernya tetap aja dulu X plus 2 kali X plus 3. Nanti kalau diperlukan bisa kita buka kurungnya untuk yang X plus 2 kali X plus 3. Sekarang kita selesaikan yang atas dulu ya. 2X digabungnya sama negatif 3X. Berarti 2 dikurangi 3. Berapa? Negatif 1 ya. Berarti negatif 1X. Satunya nggak ditulis nggak apa-apa. Terus positif 6 dikurangi 6. Habis ya 0. Berarti ini 2X min 3X aja. Hasilnya min X. Pernya tetap ya. Nah gini, pernya X plus 2 dikali X plus 3. Coba kita lihat di di ABCD nya perlu dibuka apa enggak ya. Oh ternyata perlu dibuka. Berarti ya udah kita kalikan ya. X dikali X adalah X kuadrat, X dikali positif 3 adalah positif 3X, positif 2 dikali X adalah positif 2X, terakhir positif 2 kali positif 3 adalah positif 6. Nah ini 3X sama 2X boleh digabung, atasnya tetap negatif X, nah bawahnya menjadi nih, X kuadratnya tetap, yuk 3X tambah 2X adalah 5X ya. Kemudian
tambah 6. Ini kita cari jawabannya. Yuk, yang paling tepat itu yang D ya, sama persis nih, negatif X per X kuadrat plus 5X plus 6. Ini dia. Sip. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Baca dulu. Bentuk sederhana dari 3AB per 2C dibagi 9B kuadrat per 4AC adalah, untuk menyederhanakan bentuk pembagian pecahan aljabar gini, langkah pertama kita tulis ulang aja soalnya sama persis. Nah, berikutnya tanda bagi ini kita rubah menjadi kali. Kalinya Kak Sari tulis dengan titik ya, supaya simple aja. Nah, sebelah kiri ditulis ulang 3AB per 2C kali. Nah, yang ini tadinya kan pembagian. Kalau dirubah menjadi perkalian itu ada syaratnya. Syaratnya adalah yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Atau simpelnya dibalik deh. Yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Berarti ini menjadi 4AC per 9B kuadrat. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, perkalian itu langsung atas kali atas, bawah kali bawah. 3AB kali 4AC menjadi 3 kali 4 adalah 12. A dikali A adalah A kuadrat. B-nya nggak dikali, berarti tetap B aja. C-nya juga gini. Nah, per 2 kali 9 adalah 18. Nih, ada C dan B kuadrat ya, ditulis. Mulai dari yang B dulu. B kuadrat terus C. Oke, sama dengan, yuk, ini 12 sama 18 bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 6. 12 dibagi 6 adalah 2. 18 dibagi 6 adalah 3. Kemudian A kuadratnya tidak ada temannya lagi, berarti tulis aja A kuadrat. Nah, sekarang ini B dibagi dengan B pangkat 2. Caranya gini. B ini adalah B pangkat 1. B pangkat 1 kalau dibagi B pangkat 2 itu menjadi gini, B yang di atas hilang, habis. B yang di bawah itu 2 dikurangi 1. Nah, menjadi berapa? B pangkat 1. Yang di atas jadi angka 1 aja. Gitu. Ya, berarti ini dicoret. Nah, yang di bawahnya jadi B pangkat 1. B pangkat 1 itu B saja. Sekarang C dibagi C ya habis. Jadi ini jawabannya 2A pangkat 3 per 3B. Kita cari di ABCD ada nggak? Ini ya, yang bagian A, pilihan A maksudnya. Oke, 2A pangkat 2 per 3B. Sama ya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan nomor 14 setelah adzan lewat berikut ini ya. Ditunggu. Oke, nomor 14-nya, bentuk sederhana dari bentuk aljabar 1 per X plus 3 ditambah 4 per 2X plus 6 adalah, jawabannya yang C. Oke, caranya gini, kita salin ulang dulu sambil dilihat ini deh. 2X plus 6 ini nanti bisa dirubah menjadi 2 dikali X plus 3. Kenapa kayak gitu? Nah, Kak Sari tunjukin ya. Nih, nomor 14. Oke, 1 per X plus 3 gitu ditambah 4 per 2X plus 6. Ini kan soal aslinya ya, sama dengan yang ini tetap aja 1 per X plus 3 ditambah 4 per, nah ini 2X plus 6. 2 sama 6 itu sama-sama punya faktor 2. Jadi 2-nya boleh kita keluarkan. Nah, 2X. 2 dikali berapa yang hasilnya 2X? Tentu saja dikali X. Gini. Terus 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Tentu saja dikali positif 3. Nah, gitu maksudnya Kak Sari. Sehingga nanti di sini 1 per X plus 3-nya ini bisa kita jadikan per 2 kali X plus 3. Kenapa bisa gitu? Seperti pecahan senilai ya. Jadi yang sebelah kiri ini kita kalikan semuanya dengan 2. 2 kali 1 adalah 2 per 2 dikali X plus 3 adalah 2 kali X plus 3. Gini. Ini nilainya sama. 1 per X plus 3 dengan 2 per 2 kali X plus 3 itu nilainya sama ya. Terus ditambah yang ini 4 per 2 dikali X plus 3. Oke. Ya, sama dengan, karena ini bawahnya udah sama ya,
penyebutnya sudah sama, berarti atasnya aja yang kita jumlahkan. 2 tambah 4 adalah 6 per 2 kali X plus 3 gitu. Sehingga ini bisa lebih sederhana lagi, 6-nya dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Berarti yang atasnya 3, bawahnya X plus 3. Kalau ditulis 3 per X plus 3. Ini. Jawabannya tadi yang B. C. 3 per X plus 3. Kayak gitu ya. Sip. Nah, disalin sambil dicermati. Nah, kalau ada pertanyaan boleh Kak Sari suka. Kalau kalian bertanya itu berarti kalian belajarnya sungguh-sungguh. Terus kalau ada yang nggak paham berarti itu proses dari belajarnya, nggak apa-apa. Tanya aja di kolom komentar, nanti akan Kak Sari bantu jawab sebisanya. Karena kalau di kolom komentar itu kan terbatas ya Dek, kita nggak bisa ngetik-ngetik panjang kayak gitu ya. Nah, nanti di akhir video ini Kak Sari masih mengundang untuk kalian yang mau daftar di konsultasi PR individu, bukan di dalam grup, tetapi berbayar, walaupun nanti biayanya tidak terlalu mahal. Nah, kalau yang di situ di konsultasi individu itu nanti kalian bisa tanya jawab ke Kak Sari lebih rinci ya. Nanti aja di akhir video. Sekarang kita lanjutkan dulu soal nomor 15. Nomor 15 soalnya, bentuk sederhana dari bentuk aljabar ini ya adalah, nah di sini Dek, bentuk aljabar ini pernya yang pertebal ini ya, yang di tengah-tengah yang paling panjang ini akan Kak Sari rubah menjadi bagi. Jadi gini, X per Y dikurangi Y per X, Kak Sari tulis ulang kayak gini, X per Y dikurangi Y per X, terus bagi, dibagi dengan yang bawahnya ini 2Y per X kurangi 2X per Y, kayak gitu, supaya ini nanti bisa dikerjakan dengan mudah. Nah, kalau udah kayak gini caranya, yang sebelah kiri ini kita selesaikan dulu. X per Y kurangi Y per X, ini caranya dikali silang aja ya. X dikali X adalah X kuadrat, dikurangi Y kali Y adalah Y kuadrat gitu, pernya adalah Y kali X atau X kali Y, sama aja ya, hasilnya XY dibagi, nah yang di sini juga kita selesaikan, 2Y dikali Y adalah 2Y kuadrat, kurangi 2X kali X adalah 2X kuadrat per X kali Y, XY gitu. Nah, sama dengan lagi, kalau udah bentuknya seperti ini, baginya kita rubah menjadi kali. Syaratnya yang sebelah kiri ini tetap, yang sebelah kanan ini dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Yuk, ini berarti X kuadrat min Y kuadrat per XY tetap ya. Terus dikali, kali Kak Sari pakai tanda titik aja, ini dibalik menjadi XY-nya yang di atas per ini 2Y kuadrat min 2X kuadrat gitu. Sama dengan, nah kalau ini sebenarnya udah atas kali atas per bawah kali bawah ya. Tetapi ini sama-sama XY, XY-nya ada yang di atas dan ada yang di bawah, ini boleh dicoret gitu. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat min Y kuadrat yang di bagian atas. Langsung per dengan yang ini, 2Y kuadrat min 2X kuadrat. Oke, nah sekarang masih bisa disederhanakan lagi ini Dek. Caranya gini, yang atas tetap X kuadrat min Y kuadrat. Nah, yang bawahnya ini kan sama-sama punya 2 ya, itu kita keluarkan aja 2-nya. Atau langsung dikeluarkannya negatif 2, gini. Oke. Nah, sekarang kita baca. Negatif 2 dikali berapa yang hasilnya ini ya, ini dulu. Negatif 2 dikali berapa yang hasilnya negatif 2X kuadrat. Tentu saja dikali dengan X kuadrat. See, ini kalau kita kembalikan negatif 2 kali X kuadrat ya negatif 2X kuadrat yang ini. Sekarang negatif 2 dikali berapa yang hasilnya 2Y kuadrat. Tentu saja dikali dengan negatif Y kuadrat. Nah, kenapa negatif Kak? Coba kita perhatikan. Negatif 2 dikali negatif Y kuadrat ya. Negatif kali negatif itu positif. 2 dikali Y kuadrat itu 2Y kuadrat ini. Jadi positif 2Y kuadrat. Nah, kayak gini. Betul. Sama dengan
Ini yang atas boleh kita kalikan dengan 1. Kan tidak merubah apapun ya kalau dikali 1. Sekarang X kuadrat kurangi Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat kurangi Y kuadrat habis. Tersisalah 1 per negatif 2. Atau boleh ditulis negatif 1 per 2. Ini bentuk sederhananya ya. Atau hasil dari pembagian itu tadi. Nah, negatif 1 per 2 yang B. Wow, caranya panjang ya, nggak masalah, diikutin aja pelan-pelan. Kalimatnya Kasari, kata-katanya Kasari didengarkan sambil ditulis ulang. Insya Allah ada kemajuan ya. Tentu saja tadi ya undangannya nanti aja di akhir untuk konsultasi sama Kak Sari. Jadi itu ceritanya nanti kalau kalian punya PR atau punya tugas yang di luar buku paket kan jarang dibahas di YouTube ya nggak? Itu nanti bisa kalian foto, kirim ke Kak Sari, ke nomor WA-nya Kak Sari. Nah, akan Kak Sari bahas, buatkan pembahasannya, terus dikirim balik fotonya. Kayak gitu. Terus kalian salin sambil dipahami. Nah, insya Allah akan tambah paham. Gitu aja deh, simple sebenarnya ya. Seperti les online aja. Oke, kita lanjut dulu soal nomor 16. 16, diketahui bahwa 1 dikurangi 1 per 3 kali 1 kurangi 1 per 4 kali 1 kurangi 1 per 5 kali 1 kurangi 1 per 6 dan seterusnya sampai 1 dikurangi T per 2015 kali 1 dikurangi T per 2016 itu sama dengan N dikurangi 2013 per 2016. Nah, nilai N adalah gitu ya. Jawabannya nanti langsung 2015 per 2016. Caranya gimana, Kak? Kayak gini. Kita hitung dulu yang di dalam kurung ini satu per satu ya. 1 dikurangi 1 per 3 itu seperti 3 per 3 kurangi 1 per 3. Berapa? 3 per 3 kurangi 1 per 3? Tentu saja 2 per 3. Gini, 2 per 3 dikali. Sekarang yang ini 1 dikurangi 1 per 4. Satunya itu dijadikan 4 per 4 ya. 4 per 4 kurangi 1 per 4 adalah 3 per 4 kali ini 1 dikurangi 1 per 5 berarti 5 per 5 kurangi 1 per 5 4 per 5. Seterusnya 1 dikurangi 1 per 6 berarti 6 per 6 kurangi 1 per 6 ya 5 per 6 dan seterusnya. Nah ini aja dulu, ini kita lihat polanya dulu. Katakanlah misalnya berhentinya di 2 per 3 kali 3 per 4 kali 4 per 5 kali 5 per 6 nih sama dengan berapa gitu ya. Caranya gini deh, 3 dicoret sama 3 yang ini kan, 4 dicoret sama 4, 5 sama 5. Oh ternyata kalau sepanjang ini hasilnya adalah 2 per 6. Berarti hasilnya selalu yang paling atas, paling awal per dengan yang paling bawah, yang paling akhir. Kayak gitu. Nah misalnya lagi kalau 2 per 3 kali 3 per 4 kali 4 per 5 kali 5 per 6 kali 6 per 7. Kira-kira nanti hasilnya berapa? Langsung berarti yang paling depan 2 per yang paling belakang ini 7 gitu. Yang lainnya kan dicoret-coret habis. Nah, gini kan? Oke, kita sudah ketemu polanya. Kalau gitu, karena di soal ini mulainya dari 2 per 3 dan diakhirinya sampai dengan ini ya, 1 min T per 2016, berarti nanti gini caranya. Tulis dulu, 2 per 3 kali 3 per 4 kali seterusnya gitu aja. Nah, langsung ke sini ya, Dek. 1 min T per 2015. Satunya ini dirubah menjadi 2015 per 2015. Atau yang sini aja, 1 min T per 2016. Satunya ini dirubah menjadi 2016 per 2016. Berarti gini. Dikurangi dengan T per 2016. Oke. Nah, ini 2016 per 2016-nya dari mana? Dari 1. Kan 2016 dibagi 2016 itu 1, gitu ya. 1 dikurangi T per 2016. Nah, berdasarkan pola kita tadi, kalau mulainya dari 2 per 3, berakhirnya 5 per 6, jawabannya adalah 2 per 6. Kalau mulainya dari 2 per 3, diakhirin dengan 6 per 7, jawabannya adalah 2 per 7. Nah, sekarang kalau dari 2 per 3, diakhirinya sampai 2016, berarti nanti jawabannya apa? Ya 2 per 2016, kan gitu.
Nah, ternyata 2 per 2016 ini sama dengan ini. Oke, berarti boleh ditulis gini, 2 per 2016 itu sama dengan N dikurangi 2013 per 2016. N dikurangi 2013 per 2016. Sehingga nilai N-nya yang dicari kan berarti N sama dengan gini. 2 per 2016-nya kita tulis ulang. Nah, di sini ada negatif 2013 per 2016. Kalau kita ajak pindah menyeberangi sama dengan, tanda kurangnya ini berubah menjadi tambah. Tambah berapa? Ini 2013 per 2016 gitu. Sehingga ketemulah nilai N-nya. Karena penyebutnya sudah sama-sama 2016, berarti hanya atasnya aja yang kita tambahkan. 2 tambah 2013 berapa? 2015 per 2016. Itulah nilai N. Wah, panjang ya. Ini termasuk soal HOTS ya, High Order Thinking Skill. Memang dikhususkan untuk anak-anak yang suka ngulik seperti kalian. Insya Allah ya, bisa diikutin aja langkah-langkahnya seperti ini. Nanti kalau ada soal setipe begini, jadi kalian bisa. Oke, jawabannya N-nya sama dengan 2015 per 2016. Sip, lanjut ke soal nomor 17. Jumlah dua buah bilangan yang berbeda adalah 6 dan hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 4. Kuadrat jumlah kedua bilangan itu adalah A24, B25, C26, D28. Jawabannya 24, Dek. Caranya gimana? Kita tulis dulu yang diketahui untuk nomor 17. Katakanlah bilangannya itu A dan B, ya. A dan B tadi kalau dijumlah berarti A ditambah dengan B hasilnya adalah 6. Kemudian A dan B tadi kalau dikali hasilnya adalah 4. Berapakah A ditambah B terus dikuadratkan? Ini kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Berarti yang ditanya adalah A ditambah B. Kuadrat jumlah ya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ini sama dengan berapa? Gitu yang ditanya. Nah, cara mengerjakannya gini, kita pakai penjabaran dari A ditambah B dikuadratkan. Yuk, sama dengan A ditambah B dikuadratkan itu seperti A ditambah B dikali A ditambah B. Sama dengan A dikali A kuadrat, A dikali positif B, positif AB, terus positif B dikali positif BA, boleh ditulis positif AB, sama aja. Terus positif B kali positif B kuadrat. Nah, sekarang ini kita kumpulkan, kita dekatkan A kuadrat ditambah B kuadrat aja, tapi tidak bisa dijadikan satu loh ya, hanya ditulis gini. Kemudian AB ditambah AB, ada berapa AB-nya? Ada 2, berarti gini, 2AB. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Tadi A ditambah B udah ada dong, ini A tambah B, 6. Berarti A tambah B dikuadratkan itu ya 6 kuadrat. Ya, ini 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Nah, sama dengan ini A kuadrat ditambah B kuadrat itu nanti yang ditanya. Berarti kita tulis ulang aja. A kuadrat tambah B kuadrat. Ditambah ini 2 kali AB. Oh, ini Kak Sari nulisnya A kali B. Kebalik ya, Dek. A kali B sama dengan 4. Bukan A kali 4 sama dengan B. Mohon maaf. A kali B sama dengan 4. Nah, ini 2AB itu artinya 2 dikali A kali B. Nah, A kali B-nya kan udah ada 4. Berarti 2 kali 4 gini. Berapa 2 kali 4? 8 ya. 36 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 8. Nah, kalau gitu, kalau kita mau A kuadrat ditambah B kuadratnya aja sama dengan 36. Nah, ini positif 8 kalau diajak nyebrang ke sebelah kiri menyeberangi sama dengan tanda positifnya berganti menjadi negatif. Negatif 8. Tuh. Sekarang berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan berapa dong? 36 dikurangi 8. Berapa ya 36 dikurangi 8? 28 ya, Dek ya.
28. Ya, tadi Kak Sari jawabnya 24 ya, diralat. Yang betul 36 dikurangi 8 adalah 28. Yes, cara ngeralat ini tips untuk meralat kalau salah, apalagi kalau pakai pensil yang agak runcing terus nanti dia membekas gitu ya. Kasih aja sama dengan. Terus di sini tulis yang jawaban barunya gitu. Atau dihapus juga boleh sih. Itu mah ngeles, bilang aja Kak Sari tadi salah ngilang. Oke ya, kayak gini caranya ya. 36 dikurangi 8 adalah 28. Itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sesuai yang ditanyakan. Ini yang agak berantakan ini A kali B sama dengan 4. Oke. A kali B itu boleh ditulis langsung AB. Jadi ini 2 AB itu artinya 2 kali A kali B. Nah, A kali B nya kan 4, berarti 2 kali 4 gitu. Oke, sip. Lanjut ya, soal nomor 18. Baca dulu. Bu Marhawi membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat. Karena terlalu lama disimpan, 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat ternyata rusak atau busuk. Jika harga tepung, wortel, dan tomat secara berurutan adalah X rupiah, Y rupiah, dan Z rupiah, maka harga barang Bu Marhami yang tersisa tersebut dalam bentuk aljabar adalah, oke, langsung aja gini sebelum lihat ABCD-nya ya. Tepungnya 14 kilo, rusak 4 kilo, sisa berapa? 14 kurangi 4, 10 kilo. Kemudian wortel 17 kilo, yang rusak 3 kilo, tinggal berapa? 17 kurangi 3, 14 kilo. Oke, sekarang tomatnya 4 kilo, rusak 3 kilo, berarti tinggal berapa? 1 kilo. Oke, untuk harganya, tepung tadi X rupiah, berarti 10 kilo dikali X. Untuk wortel tadi Y rupiah, berarti 14 kilo dikali Y. Untuk tomat Z rupiah, berarti 1 kilo dikali Z. Atau kilonya dihilangin aja, nggak apa-apa, biar nggak membingungkan. Sehingga nanti hasilnya adalah harganya ya, harga yang dimiliki Bu Marhawi sekarang, harga barang-barangnya adalah 10X dan 14Y gitu. Dan berapa? 1Z. 1 itu nggak usah ditulis, langsung Z aja gini. Ini totalnya nanti ya. 10 itu didapat dari 14 kurangi 4. 14 ini dapat dari 17 kurangi 3. Terus 1 ini dapat dari 4 kurangi 3. X, Y, Z ini sesuai dengan harga tiap barangnya ya. X itu untuk tepung, Y itu untuk wortel, Z itu untuk tomat. Cukup jelas. Nah, sekarang kita lihat di ABCD-nya. Ini dia, yang samaan dengan jawaban kita tadi adalah ini ya, 10X tambah 14Y tambah Z itu yang A. Cukup jelas ya, Dek? Sip. Lanjut, soal nomor 19. Ini Kak Sari lingkari lagi, karena nanti tidak ada jawaban yang tepat. Kita bikin jawaban sendiri, nggak masalah. Yuk baca. Arman mempunyai 5 robot dan 8 mobil-mobilan. Jika Arman diberi 2 robot oleh ibu, sedangkan 3 mobil-mobilannya ia berikan kepada Arif, bentuk aljabar dari robot dan mobil-mobilan yang dimiliki Arman sekarang adalah, anggap aja robotnya itu sebagai X, kemudian mobil-mobilannya sebagai Y. Tadi awalnya dia punya 5 robot, diberi oleh ibu 2, berarti bertambah ya. 5 tambah 2, berapa? 7. Berarti X-nya sekarang ada 7. Tuh, antara yang C atau yang D. Sementara mobil-mobilannya tadinya ada 8, terus ia berikan ke Arif 3, berarti tinggal berapa? 8 kurangi 3, 5. Nah, nggak ada yang 5 di sini. Yang tepat jawabannya adalah 7X plus 5Y, gitu ya. Bikin jawaban sendiri. Sip. Terakhir, nomor 20. Ini, Pak Thohir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi ya, dengan sisi-sisinya 10 min X meter. Di tanah tersebut ia akan membuat kolam ikan berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 8 min X meter. Jika ia menyisakan tanah itu seluas 28 meter persegi, maka luas tanah Pak Thohir sebenarnya berapa meter persegi? Caranya gini, Dek. Untuk sebidang tanahnya kita cari dulu luasnya.
Luas persegi itu kan sisi kali sisi ya, berarti ini nanti kita kalikan. Nah, untuk kolamnya juga kita cari luasnya ya. Kebetulan kolamnya juga berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi. Seperti ini caranya. Oke, nomor 20 gini ya. Luas tanah dulu, luas tanah sama dengan sisi kali sisi ya, berarti 10 min X dikali 10 min X. Tadi kan panjang sisinya 10 min X. Nah, ini kita hitung yuk. 10 kali 10 adalah 100. 10 kali negatif X adalah negatif 10X. Oke, negatif X kali 10 juga negatif 10X. Negatif X kali negatif X itu positif X kuadrat. Nah, ini sama dengan 100. Negatif 10X dengan negatif 10X digabung menjadi negatif 20X. Terus ditambah X kuadratnya tetap. Ini luas tanahnya. Sekarang kita hitung juga untuk luas kolamnya. Tadi dibangun kolam ikan, sisinya 8 min X. Berarti luas kolam sama dengan ya 8 min X dikali dengan 8 min X. Dari mana ini? Dari sisi kali sisi. Kan rumus persegi itu sisi rumus luas persegi ya, sisi kali sisi. Yuk, 8 kali 8 64. 8 kali negatif X negatif 8X. Terus negatif X kali 8 sama negatif 8X. Terus negatif X kali negatif X positif X kuadrat. Sama dengan 64. Ini negatif 8X dengan negatif 8X digabung menjadi negatif 16X. Terus positif X kuadratnya tetap. Nah, ini luas kolamnya. Terus tadi ceritanya luas tanah setelah dikurangi dengan luas kolam, sisanya adalah berapa tadi sisanya? Ini 28 meter persegi. Oke, sisanya 28 meter persegi. Dari mana dapat sisanya ini? Ya kita kurangkan aja luas tanah dikurangi dengan luas kolam. Yuk, ini ya 100 min 20X plus X kuadrat. Ini kita kurangkan dulu dengan 64 min 16X ditambah X kuadrat. Kita tulis dulu ya luas tanahnya gini 100 oke, min 20X plus X kuadrat gitu dikurangi dengan yang ini. Oke, naik dikit Kak. Oke, 64 min 16X plus X kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan ini 28. Nah gitu. Oke, sekarang yuk. Ini yang sebelah kiri kalau dibuka kurung sih nggak berubah ya tandanya, semuanya tetap. Tulis ulang aja. Nah, yang di sini hati-hati. Negatif kali positif itu negatif. Berarti negatif 64. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Berarti positif 16X. Kemudian negatif dikali positif adalah negatif. Berarti negatif X kuadrat sama dengan 28. Oke. Yuk sekarang 100 boleh langsung dikurangi dengan 64. 100 kurangi 64 adalah 36. Terus negatif 20X boleh digabung dengan positif 16X. Berarti negatif 20 ditambah 16. Berapa? Negatif 4X. Sekarang X kuadrat dikurangi X kuadrat. Ya habis. Berarti tinggal ini aja. 36 dikurangi 4X. Sama dengan berapa? 28. Oke. Kalau gitu 36-nya biarkan tetap di sini. Terus 28-nya kita ajak pindah ke sebelah kiri. Tadinya tandanya positif. Kalau nggak ada tanda itu berarti positif ya. Dipindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Negatif 28. Gantian yang negatif 4X kita pindah ke sebelah kanannya sama dengan. Tadinya tandanya negatif, pindah ke sini menjadi positif. Kalau positif nggak usah ditulis ya. Langsung 4X-nya aja. Oke, 36 dikurangi 28. Berapa dek? 8. 8 sama dengan 4X. Berarti X-nya sama dengan berapa? Oke, 4 dikali berapa yang hasilnya 8? Tentu saja 4 dikali 2. Nah, udah ketemu X-nya sama dengan 2. Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah
luas tanah Pak Thohir sebenarnya. Luas tanah Pak Thohir itu yang mana? Yang panjang sisinya 10 min X ini. Atau kalau sudah kita hitung tadi, luasnya itu yang ini, 100 min 20X plus X kuadrat. Ya udah, pakai luas tanah yang ini aja ya. X-nya kita ganti. Kita masukkan angka 2. Nah, gini caranya. Luas tanah Pak Thohir sebenarnya, luas sebenarnya langsung gitu aja ya. Kalian kalau nulisnya yang lengkap boleh, Kak Sari to the point aja. Luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah 100 min 20X ditambah X kuadrat sama dengan, sekarang X nya kita ganti angka 2. 100 kurangi 20 kali 2 ditambah 2 kuadrat. Dihitung sama dengan 100 dikurangi 20 kali 2, 40 ditambah 2 kali 2, 4. Berarti 100 dikurangi 40 ditambah 4. 100 kurangi 40 adalah 60. 60 ditambah 4 adalah 64. Satuannya meter persegi. Yes, ini dia. Ada di jawaban? Ada dong yang C. Alhamdulillah, 20 soal sudah kita selesaikan. Kalian luar biasa, mampu mengikuti penjelasan Kak Sari dari awal sampai akhir ini dengan sabar banget ya. Memang belajar itu harus sabar ya deh, nggak boleh buru-buru pengennya cepet bisa, nggak gitu caranya. Semuanya bertahap. Nah, sesuai janji Kak Sari tadi, di akhir video Kak Sari akan kasih nomor WA-nya Kak Sari ya, untuk yang mau daftar konsultasi individu ke nomor ini 081456109870. Nanti bayarnya 80.000 sebulan. Itu sudah berhak bertanya 5 soal setiap hari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Liburnya hanya Minggu dan tanggal merah aja, seperti kalau kalian sekolah gitu ya, liburnya hari Minggu dan tanggal merah. Nah, sebaiknya yang mendaftarkan ini adalah orang tua, karena nanti kan harus transfer. Terus kalau mau tanya-tanya dulu gimana-gimananya Kak di awal gitu kan, memang enaknya orang tua. Nanti kalau sudah berhasil didaftarkan, baru kalian yang japri sama Kak Sari. Jadi orang tua bertugas mendaftarkan ya, kayak gitu. Ini Kak Sari tunggu, mudah-mudahan jadi jalan buat kalian tambah pinter ya. Sip. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu ya. Sudah 56 menit tadi, kepotong sama adzan. Memang kalau rekaman untuk YouTube itu tidak boleh ada suara-suara yang kencang deh. Jadi kalau ada adzan atau ada orang-orang yang nyetel musik gitu ya, Kak Sari harus break dulu, harus di pause dulu. Terus nanti kalau sudah sepi lagi baru dilanjutkan. Makanya 56 menit video ini sebenarnya aslinya lebih dari 56 menit. Tapi ya nggak apa-apa, itu proses aja. Oke? Apa sih yang nggak Kak Sari lakukan buat kalian sih? Oke, Kak Sari mau undur diri beneran nih ya. Nah, terakhir, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen yang bagus-bagus untuk penyemangatnya Kak Sari, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan, nggak boleh pelit loh ya. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.